Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Agung Mulyono dengan NIM F10712111020. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis media dalam pembelajaran biologi dengan mata kuliah media pembelajaran dan dosen mengampu Ibu Anisyah Yuniarti MPD. Baiklah, di sini terdapat pengertian media pembelajaran. Sebenarnya kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata media pembelajaran. Nah, maka dari itu mari kita telusuri arti dari kata media tersebut. Sebenarnya kata media ini berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau Association of Education and Communication Technology atau ACT, di Amerika membatasi media sebagai salah bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Jadi di dalam media ini berguna sebagai alat bantu, sebagai perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi dari seseorang ke orang yang dituju. Selain itu, media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran kita, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Media jika dikaitkan dengan pembelajaran itu disebut sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran ini berfungsi untuk membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran saat pembelajaran itu berlangsung. Di sini terdapat fungsi media pembelajaran. Menurut H. Malik 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi siswa dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran ini juga dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka. Penyajian data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi. Jika pelajaran itu sulit, jika menggunakan media pembelajaran, insya Allah siswa akan lebih mudah memahami pelajaran materi itu. Di sini kita akan membahas tentang media pembelajaran biologi. Mengapa biologi itu perlu media? Karena dalam pembelajaran biologi itu keberadaan media ini sangat penting. Kenapa disebut sangat penting? Karena dalam pembelajaran biologi itu kan banyak materi dan materinya itu bersifat abstrak atau tidak kasat mata. Nah, jadi daripada itu, pembelajaran biologi ini sangat memerlukan media. Jadi media pembelajaran biologi itu yang biasa digunakan saat ini adalah media non-elektronik dan media elektronik. Media non-elektronik itu seperti media grafis, gambar, model, chart, mockup, spesimen, dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran biologi dengan menggunakan media elektronik itu seperti OHP, proyektor, slide, dan komputer. Di sini ada media asli. Jadi dalam pembelajaran biologi itu kita pasti mengenal adanya media yang asli atau disebut dengan media realia. Media realia ini digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Cakupan media asli dalam pembelajaran biologi sangat luas, mulai dari bagian kecil dari suatu objek sampai ke objek utuh lengkap dengan habitatnya. Berdasarkan ukurannya, mulai dari objek yang besar sampai dengan objek mikroskopis yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop misalnya. Media asli sering juga disebut sebagai realia karena media tersebut adalah objek nyata. Jadi fokus media asli ini adalah objek yang nyata yang ada di tempat itu. Melalui media asli ini, peserta didik atau siswa itu dapat melihat langsung peristiwa yang nyata yang jauh lebih baik ketimbang sekedar membaca uraian atau deskripsi mengenai objek tersebut. Ini contoh media asli. Yang pertama ini adalah seorang siswa sedang meneliti atau melihat objek dengan menggunakan mikroskop. Jadi mikroskop ini berperan juga sebagai media pembelajaran biologi yang mana dapat membantu siswa dalam menentukan apa yang sedang ditujukan. Yang kedua ini adalah media realia yang berada di luar lingkungan.
ketika sedang mencari sesuatu yang diperintahkan oleh gurunya. Yang ketiga ini gambar itu ada bintang laut. Nah, di sini bintang laut juga bisa berperan dalam media pembelajaran biologi karena ini adalah objek nyata, langsung bisa dilihat dengan mata dan bisa dirasakan maupun diraba. Yang ketiga ini adalah awetan dari tumbuhan atau hewan. Jadi ini bisa dijadikan media asli atau realia. Yang kedua adalah media model. Model ini merupakan media 3 dimensi yang dapat dilihat, diraba, dan mungkin dimanipulasi. Media model ini dibuat dalam usaha membantu mewujudkan realitas. Hal ini dimaksudkan untuk mensiasati kelemahan dari media asli yang tidak mungkin dijadikan alat pembelajaran di kelas, yang disebabkan oleh berbagai alasan. Alasan tersebut antara lain yaitu ukuran yang ekstrem besar atau ekstrem kecil, bagian dalam media asli yang tidak tampak dari luar, dan sebagainya. Di sini terdapat gambar model dari sel hewan. Jadi di sini kita bisa melihat langsung, bisa meraba dan bisa merasakan apa yang ada di dalam media atau model ini, itu sel hewan ini sendiri. Ini terdapat contoh media model, itu 3 dimensi. Yang pertama ini adalah model tata surya, yang dimana kita bisa melihat planet-planet dan tata surya. Yang kedua ini ada gambar seorang guru yang sedang melihat objek model tersebut dari model sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang ketiganya ada model tubuh manusia, ya. Dapat kita bisa lihat ini ada patung gitu ya. Jadi model torso yang menampakkan organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia seperti ginjal, usus besar, usus halus, hati, dan sebagainya. Ini yang gambar keempat, ini ada gambar model ekologi, di mana model lingkungan yang ada di media tersebut. Yang keempat ini adalah media yang modelnya ini adalah untuk menunjukkan sistem ekskresi pengeluaran pada urinnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ketiganya ada media elektronik. Di dalam pembelajaran biologi ini terdapat sejumlah konsep yang sangat sulit divisualisasikan. Misalnya metabolisme, materi genetika, reproduksi sel, dan lain-lain. Melalui media elektronik inilah konsep-konsep tersebut diharapkan dapat dengan mudah dikuasai oleh siswa. Beberapa contoh media elektronik adalah overhead projector atau OHP, slide projector, radio, televisi, komputer, dan sebagainya. Bisa kita lihat di gambar di samping ini terdapat beberapa media elektronik yang bisa digunakan dalam pembelajaran biologi. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk contoh media elektronik. Nah, yang pertama ini ada gambar seseorang yang sedang memindai atau men-scan gambar yang ada pada buku dengan menggunakan aplikasi di smartphone-nya. Nah, ini menggunakan media elektronik yang dimana juga memudahkan siswa atau memudahkan kita untuk memahami apa bagian-bagian yang terdapat pada objek yang kita amati tersebut. Yang kedua ini adalah gambar seorang guru atau seorang pengajar pendidik yang mengajarkan siswanya menggunakan media elektronik berupa proyektor yang ditampilkan pada layar. Nah, di sini terdapat PPT atau PowerPoint materi tersebut yang ditampilkan di layar ini. Jadi melalui media elektronik yaitu proyektor ini bisa membantu siswa juga untuk memudahkan mereka dalam memahami, dalam menguasai materi tersebut. Yang ketiga ini adalah gambar seorang siswa, beberapa siswa yang menggunakan media elektronik juga yaitu berupa komputer. Nah, ini juga digunakan dalam media pembelajaran biologi yang dimana memerlukan bantuan dari komputer itu sendiri. Yang gambar berikutnya adalah gambar PPT atau PowerPoint interaktif. Jadi PowerPoint interaktif ini juga bisa disebut dan dijadikan media pembelajaran biologi. Karena apa? Karena media ini sangatlah canggih. Media ini selain menampilkan gambar, dia bisa memberikan suara ataupun video dalam PowerPoint tersebut. Jadi dengan menggunakan media ini juga memudahkan para siswa untuk menguasai, memahami, dan mengeksplorasi pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan oleh guru pada pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk yang gambar yang keempat ini sama dengan gambar yang pertama, itu menggunakan pemindai atau scan untuk mengetahui apa-apa saja bagian-bagian yang ada pada gambar atau objek yang diamati tersebut. Nah, di sini terlihat ada objek manusia dengan kerangka
yang dengan terlihat organ-organ dalamnya ini di-scan menggunakan smartphone atau tablet atau sejenisnya. Jadi di sini bisa menampilkan seolah-olah gambar ini hidup, seolah-olah objek-objek ini hidup, dan bisa ditampilkan apa saja bagian-bagian yang ada pada objek tersebut. Nah, begitulah kira-kira media-media yang digunakan dalam pembelajaran biologi. Oke, sampai di sini materi kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat dan bisa menambah pengetahuan maupun wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika itu ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu salah itu dari mutlak dari diri saya pribadi. Saya Agung Mulyono sebagai pemateri pada hari ini mohon maaf dan izin undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.